Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Caimin unggah pernyataan Kiai Marzuki sebut banyak pesantren besar dukung Amin ya. Salah satunya banyak Sidogiri, Lirboyo dan sebagainya begitu kan. Inilah yang kemudian ya bagi pendukung-pendukung Anies Baswedan dimanapun kita berada, saya kira mengikuti Kiai ya itu saya kira bagus begitu kan ya. Tapi pada kenyataannya kenapa di luar sana ya lawan-lawan Anies Baswedan di situ mencoba ya untuk menggoreng berita-berita yang kemudian yang seolah-olah bagaimana ya para kiai, para ulama seolah-olah di justice yang mendukung Prabowo. Tapi dengan pernyataan dari beberapa pondok pesantren yang sudah mengatakan dukungan kepada Anies Baswedan, terutama begitu kan ya, Kiai Marzuki ini lebih dekat begitu dengan Anies Baswedan di situ begitu. Ya apa susahnya sih kenapa harus ada pemecatan sana sini begitu kan ya. Bahkan ketua PWNU begitu kan ya. Jawa Timur begitu dipecat begitu kan. Alasannya tidak jelas mereka dengan alasan apa. Kalau mereka ada alasan ya yang jelas maka kemudian kan dilihat di situ begitu kan. Ini sudah ya kesalahan besar, kesalahan fatal PBNU begitu kan ya. Dan sekarang itu sudah dipastikan banyak yang akan menjadi kesalahan fatal di situ begitu. Bahasa seperti sekarang ini sampai memecatan sana sini di zaman Said Akil Siraj tidak seperti itu begitu kan. Justru ikut politik itu sebagai kontrol di situ begitu. Dan bahkan Caimin unggah pernyataan Kiai Marzuki di situ. Sudah jelas begitu arahnya. Tapi saya kira bahwa dari kalau sudah banyak pesantren begitu pondok-pondok pesantren para ulama para kiai yang sudah banyak mendukung Anies Baswedan dan Caimin di situ, saya kira ini menjadi ketentuan mereka berdemokrasi. Mereka melihat bahwa apa yang dilakukan Anies dengan Caimin ini benar-benar ya memperjuangkan agama kita, memperjuangkan bagaimana ya bangsa kita dan sebagainya begitu. Maka amin untuk Indonesia, hanya amin yang terbaik di Indonesia. Ya, bismillah ya Pak, lancar Pilpres. Maka dari sinilah kemudian ya bersama-sama bergandengan tangan untuk menunjukkan bagaimana sebagai rakyat Indonesia ada seorang calon presiden ya, anak-anak bangsa di situ ya punya prestasi luar biasa, ingin membangun bangsa kita dengan yang lebih sejahtera di situ ya. Kenapa sekarang itu dijegal sana sini begitu kan? Ini saya kira ada problem besar ketakutan mereka begitu. Bagaimana jadinya kalau Anies Baswedan menjadi ya presiden? Bisa saja ketar-ketir mereka. Karena apa? Ya karena dengan yang namanya supremasi hukum, institusi kita bagi nanti begitu kalau Anies Baswedan menjadi presiden tidak bisa diintervensi oleh siapapun begitu. Ini kerennya Anies Baswedan. Alhamdulillah semakin banyak yang mendukung pasangan Amin ya. Pak Anies calon pemimpin yang amanah karena hanya Amin ya yang pas untuk memimpin bangsa kita, betul begitu kan. Kalau sudah para ulama, para kiai sudah bergandengan tangan untuk memenangkan Anies Baswedan, mengapa kita tidak begitu kan? Karena kita itu adalah mengikuti kiai di situ begitu. Ya perkataan dari perkataan dari Kiai Marzuki di situ, silahkan mau pilih 01 silahkan, ada kiainya, 02 ada kiainya, 03 ada kiainya. Dengan perkataan seperti itu kenapa sih ya sampai ada pemecatan di situ begitu? Saya kira inilah ada oknum ya mungkin ya di satu sisi yang memainkan peran itu begitu kan. Tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia kan sudah melihat bagaimana seorang Kiai Marzuki di situ begitu. Caimin unggah pernyataan Kiai Marzuki sebut banyak pesantren besar ya dukung Amin. Bahkan ya Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin mengunggah pernyataan Kiai Marzuki Mustamar yang menyebutkan ya pasangan Amin Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Bahkan di video itu ya Caimin di akun Instagramnya dalam video terdapat tulisan Haul Kiai Muhammad Maksum Pondok Pesantren ya si Sirojut Tolibin. Marzuki bicara dalam bahasa Jawa dipotong video tersebut. Perintah Sandikoyai ya tulis Caimin ya dalam keterangan videonya. Kiai Mustamar ya sebelumnya menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama PWNU Jawa Timur, namun ia dipecat diduga terkait politik praktis pemilu di 2024 di tubuh NU. Namun Kiai Marzuki mengatakan ini bersikap netral dalam pemilu di 2024 sesuai arahan sebagai kader NU. Netralitas tidak menutup ya dari partai politik manapun melainkan merangkul seluruh partai ya. Sudah jelas mereka. Perkataannya yang saya amati sejak awal begitu kan ya, Kiai Marzuki mengatakan silahkan mau pilih Anies Baswedan silahkan, mau pilih Prabowo silahkan, mau pilih Pak Ganjar silahkan. Sama-sama ada kiainya di situ. Kenapa kok dipecat begitu kan? Ya dengan alasan yang tidak jelas.
ya menurut Kiai Maksum ya, Gus Maksum di situ begitu kan ya, Gus Salam ya mengatakan wah ini ada hal yang politis begitu kan, sehingga ada kesalahan fatal PBNU itu melihat bagaimana seorang Kiai Marzuki, padahal pengabdian Kiai Marzuki untuk bangsa kita, untuk warga NU di situ begitu kan ya, sudah berjuang di situ begitu kan. Jadi ada kesalahan fatal ya, kita lihat saja di situ ya, siap-siap dengan yang lain begitu kan, yang kemudian tidak pro mereka ya bisa saja dipecat lagi mereka begitu, bisa saja nanti lama-lama ya PBNU itu pecah begitu kan. Berikut isi pernyataan ya, anak putuku alumni Peloso, aku tak milu Peloso yang nyoblos amin oleh ya. Anak putuku alumni Sarang ya, Sarang tan amin, aku tak nyoblos amin oleh. Anakku, anak putuku alumni ya Tegal Rejo Malang, Gus Yusuf ya Tegal Rejo ya derek dukung amin, aku tak nyoblos amin oleh, katanya begitu kan ya. Pokoknya rumusnya itu oleh semua begitu. Nah ini kalau kita melihat dengan asumsi-asumsi seperti ini begitu, saya kira akan memberikan netralitas kepada siapapun di situ begitu kan. Justru orang-orang di luar sana begitu kan ya menggoreng habis-habisan, ada ketakutan besar mereka begitu, jelas ya. Karena begini, bagaimana ya Kiai Marzuki ini tidak bisa ya seharusnya dijegal untuk tidak mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu begitu kan. Karena apa? Karena pada kenyataannya kalau Kiai Marzuki dijegal untuk tidak mendukung Anies Baswedan jelas, karena pendukung-pendukung Kiai Marzuki itu ya banyak sekali masanya begitu kan ya, banyak sekali begitu kan. Artinya bukan tidak mungkin ketika Kiai Marzuki sudah menyatakan dukungan untuk Amin, maka kemudian ya di Jawa itu bisa dipastikan menang mutlak di situ begitu kan. Karena satu-satunya panutan di Jawa Timur itu ya dengan tokoh-tokoh NU yang ada ya Kiai Marzuki begitu kan. Jelas mereka begitu. Apa yang harus kita perdebatkan ya? Ini menurut saya pribadi PBNU mulai blunder begitu kan. Ya belum ada tabayun, belum ada apa justice di sana sini begitu kan. Seolah-olah melanggar. Ya saya kira ada kesalahan fatal di situ begitu. Nanti ya akan waktu yang akan menjawab ini semua begitu kan. Saya kira kalau sudah waktu akan menjawab ini semua, nanti akan terbongkar sendiri bagaimana permainan-permainan mereka. Jelas ya. Apalagi ya Gus Yahya tidak ingin berpolitik katanya. Saya sudah apresiasi sejak awal begitu kan. Tapi pada kenyataannya ya lihat saja situasi dan politiknya seolah-olah ya ikut politik sana sini begitu kan. Tapi sayang seribu sayang begitu kan. Dengan adanya asumsi-asumsi seperti itu sehingga ya PBNU ya bisa saja nanti ya di kalangan NU bisa pecah sana sini begitu. Kita tunggu saja ya. Oke ya mungkin itu ya yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.